Setelah berhasil membawa pulang Kaisar ke tempat nenek si berada, Kinmu segera pergi mencari bahan obat di kota terdekat. Kemudian Kinmu kembali sebelum malam tiba. Ia mulai memeriksa kondisi Kaisar sebelum pada akhirnya menghela nafas lega karena nenek si telah menyegel harta karun Kaisar. Nenek si mengatakan kalau Kinmu melepaskan seni iblis penciptaan maka Kaisar akan mati. Dengan tegas Kinmu mengatakan kalau Kaisar tidak boleh mati. Selama tubuhnya masih berfungsi dia pasti akan selamat. Mendengar ini, nenek si pun meninggalkan Kinmu untuk menyiapkan makan malam. Ia memperingatkan Kinmu untuk selalu berhati-hati karena saat malam tiba iblis tua Li Tianxing akan muncul. Kinmu pun mengangguk. Ia segera memberikan pil obat kepada Kaisar dan menggunakan energi vitalnya untuk membantu Kaisar menyerap obat. Selain itu, dia juga menusukkan jarum perak ke seluruh tubuh Kaisar. Saat makan malam sudah siap, dia pun memanggil Kinmu untuk segera makan. Setelah selesai, nenek si berjalan menuju kamarnya, sedangkan Kinmu terus menjaga Kaisar. Waktu pun terus berlalu sampai pada akhirnya terdengarlah suara nenek si yang dirasuki oleh Li Tianxing. "Mu'er, bagaimana kabar yang mulia? Guru Li, kamu juga adalah guru sekte iblis surgawi. Mengapa kamu harus melakukan ini?" Mendengar pertanyaan Kinmu, suara wanita yang sangat menggoda sebelumnya kini berubah menjadi suara yang sangat tua. "Sekarang aku sudah mati, bukan lagi anggota dari sekte Tianmu. Sutra Dayu Tianmu telah kuwariskan kepadamu, dan sekarang aku dapat melakukan apa yang aku inginkan. Serahkanlah Kaisar kepadaku dan aku akan menjadi Kaisar." Kinmu pun hanya terdiam. Tiba-tiba pintu pun terbuka. "Jika kamu tidak memberikan Kaisar kepadaku, maka aku akan mengambilnya sendiri." Saat melihat keadaan Kaisar yang sedang diobati oleh Kinmu, Li Tianxing sedikit tercengang. Kinmu mulai mengaktifkan keterampilannya dan berjalan mengelilingi Kaisar. Li Tianxing yang terus-menerus memperhatikan Kinmu, dia pun menyadari kalau teknik Kinmu selalu berubah. Setiap gerakannya sangatlah jelas. Dia menggunakan teknik penciptaan dalam Sutra Dayu Tianmu dan mengobati luka Kaisar Yan Feng. Ia mengatakan kalau Kinmu salah dalam menggunakannya. Seni penciptaan dari Sutra Dayu Tianmu seharusnya tidak digunakan seperti itu. Kamu benar-benar mempermarukan sekte kita. Semakin lama Li Tianxing memperhatikannya, semakin banyak pula komentar yang diberikan. Namun lama-kelamaan dia menjadi sedikit tertarik. Semakin dia memperhatikan, semakin dia terpesona. Teknik yang digunakan oleh Kinmu benar-benar berbeda dari miliknya. Sebagai mantan guru suci, Li Tianxing juga berlatih keterampilan ini. Tetapi jalan yang diambil sangatlah bertolak belakang dengan Kinmu. Setiap perubahan gerakan Kinmu sangat menarik baginya. Dia ingin membunuh Kaisar sekarang juga dan mengambil kulitnya untuk menjadi Kaisar yang baru. Namun niat itu telah diurungkan karena dia ingin melihat lebih banyak perubahan dalam teknik penciptaan. Dia terus memperhatikannya sampai pada akhirnya sinar matahari masuk melalui jendela. Menyadari hal ini, Li Tianxing pun mendesah. "Sepanjang waktu kamu telah berhasil menipuku. Akan tetapi besok malam pasti aku akan membunuh Kaisar." Tubuhnya mulai bergetar dan nenek si pun akhirnya kembali. Ia segera bertanya kepada Kinmu apakah iblis tua itu menyakitimu. Mendengar hal ini, Kinmu pun menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya berkeringat dan dia pun menggelengkan kepala. Dia hanya fokus pada teknik penciptaanku, jadi aku membodohinya. Sekarang aku sangatlah lelah. Aku butuh istirahat sebentar dan menggunakan teknik lain dari Sutra Dayu Tianmu untuk membodohinya di malam hari nanti. Setelah mengatakan itu, Kinmu pun mulai beristirahat. Waktu berlalu dalam sekejap dan malam pun tiba. Luka-luka pada tubuh Kaisar kini mulai membaik dan ia pun mulai tersadar. Melihat hal ini, Kinmu pun menghela nafas. Ia mengatakan kalau dia akan mencabut seni iblis surgawi penciptaan dari tubuh Kaisar dan melihat apakah tubuhnya dapat menahan jiwa. Namun begitu dia melepaskannya, tubuh Kaisar tiba-tiba terjatuh. 2 dari 3 jiwa dan 7 rohnya terbang keluar dari tubuhnya. Kinmu segera mengaktifkan teknik mengikat jiwa untuk menarik kembali jiwa Kaisar. Saat ini dia menyadari kalau tubuh Kaisar terlalu lemah. Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat menggoda dari luar. "Guru, aku di sini. Jika kamu tidak menemukan trik baru hari ini, aku akan membunuh Kaisar." Kaisar yang dalam keadaan setengah sadar juga mendengar suara itu. Ia pun bertanya-tanya, iblis seperti apa yang berbicara begitu menggoda. Menanggapi hal ini, Kinmu dengan cepat menyegel kelima indranya. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi Zhen Xingjun dan muncullah gerbang Sentian. Li Tianxing yang telah masuk ke dalam ruangan Kinmu berada, ia pun bertanya-tanya, apakah ini bentuk dari Zhen Xingjun milikmu? Apa yang ada di balik gerbang itu? Dan mengapa kamu memiliki sebuah buku? Bukumu sangatlah berbeda dengan milikku. Mendengar pertanyaan ini, Kinmu pun bertanya kembali, apakah kamu ingin belajar? Kalau begitu aku akan mengajarimu. Li Tianxing dengan angkuh mengatakan, kalau dia tidak perlu belajar dari Kinmu. Dia dan Kinmu adalah guru suci. Selain itu dia adalah pendahulu Kinmu. Jika Kinmu
mengajarinya maka dia akan sangat malu. Mendengar alasan ini, Kinmu pun tersenyum. Ia mengatakan kalau Li Tianxing tidak tahu tentang Zhen Xingjun yang sebenarnya. Mendengar ini, Li Tianxing pun sangat marah, namun Kinmu hanya bisa mengabaikannya. Lalu dia mengaktifkan teknik mata 9 surga dan mulai mengamati kaisar. Ia dapat melihat gudang harta ilahi milik kaisar kini semuanya telah hancur. Mata Kinmu mulai terpejam, dan saat dia telah membuka matanya, ruangan di sana tiba-tiba berubah. Ia terus mengamati tubuh kaisar. Roh primordial Kaisar Yanfeng berdiri di sekitar jembatan dewa, namun dia tidak bisa menyeberanginya. Alasannya tak lain dan tak bukan karena jembatan dewa milik kaisar kini telah hancur. Selain itu, seluruh gudang ilahinya semuanya rusak parah. Sedangkan Li Tianxing kini mulai mendekati Kinmu. Ia bertanya kepada Kinmu apakah keterampilan yang digunakan oleh Kinmu berasal dari sutra Dayutianmu. Tanpa menjawab pertanyaan Li Tianxing, Kinmu pun memejamkan matanya. Dalam sekejap sosok Zhen Xingjun juga menghilang. Kinmu mulai berpikir mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia pun tertawa dan mengajak Li Tianxing untuk masuk ke dalam tubuh Kaisar Yanfeng. Mendengar ini, Li Tianxing sedikit bingung. Namun Kinmu menjelaskan kalau dalam sutra Dayutianmu ada yang disebut dengan teknik bayangan ajaib. Selain itu juga ada teknik mengecilkan tubuh fisik dari seseorang. Dengan menggunakan dua teknik ini secara bersamaan, kita bisa masuk ke dalam tubuh Kaisar Yanfeng dan memeriksa jiwanya serta gudang ilahi miliknya. Apakah kamu tidak tahu cara melakukannya? Mendengar kalau dirinya diremehkan, Li Tianxing pun tidak terima. Ia mengatakan kalau teknik miliknya lebih baik daripada teknik Kinmu. Mendengar ini, Kinmu pun langsung meraih tangan Li Tianxing. Mereka berdua mengaktifkan dua teknik secara bersamaan dan mulai memasuki tubuh kaisar. Pada akhirnya mereka berhenti dan datang ke Lingtai Shenzang. Lingtai Shenzang milik Kaisar Yanfeng kini telah hancur berantakan. Di sana juga terdapat bekas luka dari pedang Dao. Melihat ini, Li Tianxing sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau pendeta Tao tua sungguh luar biasa. Dia bahkan mengirimkan niat pedangnya kepada Kaisar Yanfeng. Kinmu pun bertanya apakah Li Tianxing bisa menghilangkan luka dari pedang Dao ini. Mendengar ini, Li Tianxing pun tertawa. Mengapa aku harus membantumu? Kinmu pun tersenyum. Kamu telah membaca begitu banyak ajaran sejatiku tentang sutra Dayutianmu. Sekarang kamu harus memberiku sesuatu sebagai balasannya. Namun jika kamu tidak mau membantuku, maka aku akan meminta bantuan nenek. Li Tianxing pun mendengus dingin. Ia melangkah maju menyatukan ke-10 jarinya. Saat jarinya terbuka, energi vital mulai muncul dan berubah menjadi sangkar penyegel ruang. Saat sangkar mulai terbentuk, ia pun melemparkannya ke tempat pedang Dao berada. Dalam sekejap, pedang itu pun langsung menghilang, tersegel oleh teknik Li Tianxing. Setelah berhasil, dengan rasa yang sangat bangga, dia meraih segel dan melemparkannya ke arah Kinmu. Kinmu pun memujinya. Mendapatkan pujian ini, Li Tianxing sangatlah senang. Ia mengatakan kalau Kinmu mungkin tidak bisa melakukannya. Kinmu pun tersenyum. Dengan santai dia melakukan teknik penyegelan ruang. Kultivasiku masih sangat lemah dan aku tidak bisa menyegel niat pedang dari pedang Tao. Kamu dan aku sama-sama guru suci, sedangkan pengetahuanku lebih baik daripada pengetahuanmu. Setelah berhasil menyelesaikan masalah di sana, Kinmu dan Li Tianxing pergi menuju ke gudang ilahi 5 bintang. Gudang ilahi 5 bintang telah hancur dan digantikan oleh 5 Buddha raksasa. Li Tianxing segera menjentikan jarinya. 5 teratai terbang keluar dan mendarat di 5 Buddha raksasa. Saat teratai mulai mendarat, tiba-tiba api mulai bermunculan dan membakar 5 Buddha menjadi abu. Ia pun bertanya, apakah Kinmu bisa menggunakan teknik ini? Menanggapi hal ini, Kinmu pun segera menjentikan jarinya. Teratai berwarna merah mulai muncul, dan teknik yang diperlihatkan oleh Kinmu lebih terampil daripada teknik milik Li Tianxing. Saat masalah sudah selesai, mereka pergi menuju ke gudang Liu He. Harta karun ini juga hancur berantakan. Para dewa dan Buddha menghancurkan gudang ilahi ini menjadi berkeping-keping. Melihat ini, Li Tianxing pun berkata, kalau kaisar tidak akan bisa diselamatkan lagi. Bahkan jika kamu menyelamatkannya, dia tetaplah orang yang tidak berguna. Namun dengan tegas Kinmu mengatakan, Sekte Tianmu harus menyelamatkan kaisar. Kemudian mereka kembali menuju ke harta karun 7 bintang. Matahari dan bulan yang tergantung di langit keduanya telah hancur. 2 pedang Dao tergantung di sana. Langit-langit dipenuhi dengan energi pedang yang menusuk ke segala arah. Melihat keadaan ini, Kinmu pun sedikit bingung. Pengetahuannya tentang alam 7 bintang sedikit kurang, sehingga Li Tianxing pun menjelaskan kepadanya. Penjelasan mengenai gudang ilahi yang dijelaskan oleh Li Tianxing kepada Kinmu membuatnya semakin mengerti. Dalam perkataan Li Tianxing, dia pun juga sedikit kecewa karena jembatan ilahi yang menghubungkannya dengan tingkat dewa kini telah rusak.
Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah harta karun Kaisar Yan Feng. Dia melihat pemandangan yang sangat luar biasa, dan pemandangan itu semuanya telah dijelaskan oleh Li Tianxing. Sesampainya di gudang ilahi kehidupan dan kematian, Qin Mu melihat dunia bawah yang sangat gelap muncul di bawah kakinya. Pada akhirnya mereka tiba di gudang ilahi terakhir. Li Tianxing berkata, "Tidak ada harapan lagi bagi Kaisar. Berikan kulitnya kepadaku. Aku akan menjadi Kaisar dan mengubah Yang Kang menjadi sekte Tianmu kita." Menanggapi hal ini, Qin Mu pun menggelengkan kepalanya. Mereka berdua menghilangkan kekuatan magis yang tersisa satu demi satu. Qin Mu berencana mengobati Kaisar dari dalam, tetapi dia belum pernah melakukan hal seperti itu sehingga membuatnya sedikit ragu. Setelah Qin Mu memikirkan cara untuk menyembuhkan Kaisar, mereka berdua akhirnya keluar dari tubuh Kaisar. Sinar matahari mulai masuk dari jendela dan pada akhirnya Nenek Si kembali terbangun. Qin Mu melepaskan tekniknya dan berkata kepada Kaisar, "Yang mulia, aku akan keluar untuk membeli obat. Mungkin butuh waktu 3 hingga 5 hari. Selama aku pergi, jangan pernah keluar dari ruangan ini. Seseorang akan membawakan makanan kepadamu. Pada saat malam tiba, jika seseorang meminta Anda untuk keluar, jangan pernah menurutinya. Di sini adalah tempat tinggal nenek dan juga pemimpin sekte Li. Orang yang memanggilmu di malam hari adalah Li Tianxing. Jika Anda keluar, maka Anda akan mati. Bahkan seluruh kerajaan Yang Kang pasti akan musnah." Mendengar peringatan Qin Mu, Kaisar Yan Feng pun mengangguk. Setelah itu Qin Mu keluar, mengubah tubuhnya ke dalam bentuk Zhen Xingjun. Ia mengambil sebuah kuas dan menulis segel di pintu masuk. Dia menulis bahasa Yaudu tentang gerbang Centian. Jika Li Tianxing masuk, maka jiwanya akan diambil. Saat itu terjadi, maka Nenek Si juga akan terbebas. Sebelum pergi, Qin Mu juga memperingatkan Nenek Si untuk tidak menyentuh pintu itu. Nenek Si pun mengangguk. Kemudian Qin Mu pun pergi menunggangi Long Qilin dan pergi mencari bahan obat. Kondisi Kaisar Yan Feng kini mulai membaik. Saat siang hari, Nenek Si membawakan makanan untuk Kaisar. Setelah itu dia pun pergi. Namun ketika malam tiba, tiba-tiba terdengarlah suara tawa wanita yang sangat menggoda. Tawa ini membuat Kaisar Yan Feng sangatlah terpana. Ia merasa bahwa di antara 3.000 wanita, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tawa wanita ini. Namun dia pun teringat kata-kata Qin Mu. Hal ini membuatnya sangat takut. Rasa takut dan rasa ingin tahunya saling bertentangan sehingga membuat Kaisar sangatlah bingung. Namun dia teringat kalau Li Tianxing lah yang sedang memanggilnya. Li Tianxing yang melihat tulisan di pintu sangatlah marah terhadap Qin Mu. Sebagian besar waktu malamnya telah dihabiskan untuk memecahkan misteri kata-kata di pintu. Sampai pada akhirnya Kaisar pun tertidur.